Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Amin Amrullah MPD dan teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan dayanya sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang, yakni agama Islam dan iman. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang kurikulum pesantren. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan materi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Aula Rizka Syarida. Yang kedua, salah satunya Febri Mujahidin. Yang ketiga, Reni Agustina Andrianti. Yang keempat, Ahmadul Mubarak. Dan yang kelima, Muhammad Muzakir Ramadan. Dan yang keenam, Azmi Sakashilahida. Pengertian kurikulum pesantren. Kurikulum merupakan perangkat pembelajaran yang dapat menjadi indikator dalam proses dan nilai belajar mengajar. Keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang ditawarkan dan dikembangkan dalam kurikulum sebenarnya sangat tergantung dari media, strategi, serta metode pembelajaran. Jadi, kurikulum harus berupa program untuk mengembangkan manusia menjadi manusia yang baik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Hiknas adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pesantren berasal dari kata santri dengan awalan depan dan akhiran, berarti tempat tinggal para santri di Indonesia. Istilah pesantren lebih populer dengan sebutan pondok pesantren. Namun, lain halnya dengan pesantren. Pondok berasal dari bahasa Arab funduk yang berarti hotel, asrama, rumah, dan tempat tinggal sederhana. Kurikulum pesantren sebenarnya meliputi seluruh kegiatan yang dilakukan di pesantren selama sehari semalam. Di luar pelajaran, banyak kegiatan yang bernilai pendidikan dilakukan di pondok berupa latihan hidup sederhana, mengatur kepentingan bersama, mengurusi kebutuhan sendiri, latihan bela diri, ibadah yang tertib dan diadil. Kehidupan di pesantren diatur oleh santri sendiri dengan aturan yang dibuat sendiri dan iuran yang ditetapkan sendiri. Hal ini sangat penting. Di pesantren biasanya para santri melakukan ibadah dengan tertib dan khusyuk, bahkan tidak sedikit yang melakukan riyadillah atas kehendaknya sendiri. Baiklah, untuk materi selanjutnya itu metode pembelajaran pesantren. Yang pertama yaitu wetonan atau bandongan, yaitu metode pengajaran dengan cara santri mengikuti pelajaran dengan duduk di sekeliling kiai. Kiai membacakan kitab dan santri menyimaknya. Metode ini dilakukan dalam rangka memenuhi kompetensi kognitif santri dan memperluas referensi keilmuan mereka. Selanjutnya itu sorogan, metode pengajaran dengan cara menghadap guru perorangan dengan membawa kitab yang akan dipelajari. Metode sorogan ini adalah metode yang paling sulit dari keseluruhan sistem pendidikan di pesantren. Sebab sistem ini menuntut kesabaran, kerajinan, ketatan, disiplin pribadi dari murid. Nah, selanjutnya itu hafalan. Metode yang paling umum dalam pesantren, terutama untuk hafalan Al-Quran dan hadis. Jumlah kualitas hafalan surat atau ayat menjadi penentu tingkat keilmuan santri. Selanjutnya itu kilatan. Metode atau program cepat pengajian yang melaksanakan satu dari beberapa kitab dalam waktu cepat untuk keperluan memperbanyak referensi sebelum pada waktunya didalami lebih lanjut. Selanjutnya mudzakarah, yaitu pertemuan keilmuan untuk menghimpun dan mengkaji berbagai pendapat yang kesimpulannya bermuatkan pilihan sikap para peserta atau arahan bagi masyarakat. Yaitu selanjutnya musyawarah, merupakan suatu forum untuk saling bertukar pikiran dan argumentasi guna mendapatkan hasil terbaik yang menjadi kesepakatan bersama. Yang terakhir yaitu mutalaah, meninjau kembali pemahamannya atas teks setelah bergumul dalam kehidupan nyata di masyarakat dan berarti membaca, memahami arti teks, serta batsul masail dan pengkajian masalah-masalah. Adanya pesantren pasti memiliki tujuan, dan tujuan dari pendidikan pesantren adalah pertama,
generasi yang unggul menuju terbentuknya umat yang terbaik. Dan yang kedua, terbentuknya generasi mukmin muslim yang berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas dan berpikiran bebas serta berkhidmat kepada masyarakat. Ketiga, lahirnya ulama intelek yang memiliki keseimbangan zikir dan fikir. Dan yang terakhir adalah terwujudnya warga negara yang berkepribadian Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menjelaskan elemen-elemen dasar yang dimiliki pondok pesantren. Yang pertama yaitu pondok. Kata pondok berasal dari bahasa Arab yaitu punduk yang berarti hotel atau asrama. Pondok yang berfungsi sebagai asrama bagi istri. Ini merupakan ciri khas tradisi pesantren yang membedakan dengan sistem pendidikan tradisional di masjid-masjid yang berkembang di kebanyakan wilayah Islam negara lain. Yang kedua yaitu masjid. Masjid merupakan elemen yang tak dapat dipisahkan dengan pesantren, dianggap sebagai tempat yang paling tepat untuk mendidik para santri, terutama dalam praktik sholat Jumat dan pengajaran kitab-kitab klasik. Hubungan antara pendidikan Islam dan masjid sangat erat dan dekat dalam tradisi Islam di seluruh dunia. Tiga yaitu santri. Santri adalah pembinaannya di lingkungan pesantren adalah seorang alim atau berilmu yang hanya dapat disebut kiai bila mana memiliki pesantren dan santri yang tinggal dalam suatu pesantren. Santri merupakan elemen yang penting sekali dalam perkembangan sebuah pesantren, karena langkah pertama dalam tahap membangun pesantren adalah harus ada murid yang datang untuk belajar dari seorang alim atau pengajar. Yang keempat yaitu kiai, adalah gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pemimpin pesantren dan mengajarkan kitab-kitab Islam klasik kepada para santrinya. Kiai merupakan tokoh sentral dalam pesantren yang memberikan pengajaran. Karena itu kiai adalah salah satu unsur yang paling esensial dalam kehidupan suatu pesantren. Yang kelima yaitu kitab-kitab klasik. Keseluruhan kitab-kitab klasik yang diajarkan di pesantren dapat digolongkan ke dalam 8 kelompok, yaitu nahwu, sorof, fikih, usul fikih, hadis, tafsir, tauhid, tasawuf, dan etika. Cabang-cabang lain seperti tarikh dan balaghah. Kitab-kitab tersebut dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok, yaitu kitab-kitab dasar, kitab-kitab tingkat menengah, dan kitab-kitab kitab-kitab besar. Ponpes Salafi. Pesantren Salafi adalah bentuk asli dari lembaga pesantren. Sejak pertama kali didirikan oleh Wali Songo, kurikulum pesantren Salaf menekankan pada ilmu agama, terutama meliputi Al-Quran, hadis, fikih, akidah akhlak, sejarah Islam, faraid atau ilmu waris Islam, ilmu falak, ilmu hisab, dan lainnya. Semua materi pelajaran yang dikaji memakai buku berbahasa Arab yang umum disebut dengan kitab kuning, kitab gundul, kitab klasik, atau kitab durot. Pada pesantren Salaf, metode belajar menggunakan sistem tandongan dan sorongan. Tandongan atau wetonan adalah pengajian kitab oleh kiai atau guru yang membaca kitab dengan makna ala pesantren dan santri mendengar serta menulis makna. Sorongan adalah menyetorkan bacaan kitab kepada salah satu guru yang dipercaya. Yang selanjutnya yakni kurikulum pondok pesantren modern. Pada pesantren modern, kurikulum pendidikan lebih menekankan pada pendalaman bahasa asing, terutama bahasa Arab dan bahasa Inggris. Percakapan sehari-hari juga menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kitab-kitab kuning bisa dikatakan tidak dipelajari di pesantren modern, kecuali pada pesantren modern yang afiliasinya ke NU dan masih menjaga tradisinya. Pada pesantren modern yang terakhir ini mungkin ada beberapa kajian kitab kuning. Pesantren modern lebih cenderung mencampurkan kajian materi ilmu agama dalam kurikulum sekolah. Pesantren modern biasanya merancang kurikulum sendiri untuk menggabungkan berbagai pelajaran umum dan pelajaran agama. Ada juga pesantren modern yang kurikulumnya ikut pemerintah, dan ada pula pengajian sistem bandongan, tetapi menggunakan terjemahan perkata dalam bahasa Indonesia. Bukan menggunakan makna ala pesantren yang menggunakan takrib nahwu atau sistem makna ala pesantren Salaf.